Kalian tahu apa yang terjadi kepada Eben? Tiba-tiba saja rahang Eben jatuh, lepas dari mulutnya. Kalau sampai perbannya dilepas, kulitnya Eben bakalan jatuh cuy. Jasad Eben akan terus memancarkan radiasi radioaktif selama 1600 tahun ke depan. Halo cuy, selamat datang di channel YouTube saya, Ripal. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang seorang pria yang kecanduan obat dengan zat radioaktif. Sebelum kita ke videonya, silahkan kalian subscribe dulu channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang menyukai konten-konten atau cerita-cerita horor. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di Pennsylvania, Amerika Serikat, ada seorang pria yang bernama Ebenezer McBurney Byers. Kita sebut saja Eben, biar gampang. Eben ini merupakan atlet golf. Eben terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ia juga berkuliah di Yale University, salah satu universitas idaman semua orang. Pada tahun 1927, saat Eben berusia 47 tahun, ia diundang ke sebuah acara pertandingan bola yang diadakan di Yale University. Eben senang dan merasa terhormat karena dia diundang sebagai alumni. Saat pulang dari pertandingan ini, Eben pulang menggunakan sebuah kereta api kelas VVIP. Tapi di kereta api ini Eben gak sengaja ketiduran. Dan gak lama kemudian, Eben terjatuh dari kursinya, yang mengakibatkan tangan dan bahunya Eben terkilir. Kata Eben, sakitnya luar biasa. Begitu kereta sudah berhenti, Eben langsung turun dan bergegas menuju ke rumah sakit. Bagi Eben, tangannya ini sangat berharga, karena ia seorang atlet golf. Tangan saya aja yang sebagai orang biasa aja, bagi saya tangan saya ini berharga, apalagi bagi Eben yang seorang atlet. Berhubung Eben ini memang terkenal, dokter yang menanganinya langsung tahu dong kalau si Eben ini memang atlet golf dan orang kaya. Setelah diperiksa, dokter bilang ada luka dalam yang disebabkan oleh kejadian Eben tadi. Dokter langsung memberikan resep obat, dan obat yang diberikan ke Eben ini sedikit agak spesial. Obat ini hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Tapi memang obat ini reaksinya luar biasa ampuh. Dokter bilang ini adalah obat yang khasiatnya luar biasa, bisa menyembuhkan segala macam jenis rasa sakit. Obat ini bernama Raditor. Informasi untuk kalian cuy, dulu zat radium ini sangat banyak dikagumi oleh orang-orang, karena bisa menghentikan rasa sakit yang luar biasa dan juga bisa dipakai sebagai bahan kosmetik. Zat radium ini dipakai oleh hampir semua masyarakat, bahkan dimakan. Karena masyarakat umum gak tahu bahwa zat radium ini sangatlah berbahaya. Untuk lebih jelasnya kalian boleh searching di Google. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Waktu itu Eben gak tahu apa-apa, dan dia nurut-nurut aja dengan saran dokter. Eben membeli obat ini dan dia konsumsi. Obat ini botolnya kecil, terbuat dari kaca. Dokter menganjurkan Eben untuk mengonsumsi obat ini setengah sendok saja. Saat Eben mencoba obat ini, tanpa disangka-sangka, rasa sakit yang ada di tangan Eben tadi langsung hilang. Eben juga merasakan tubuhnya menjadi segar bugar, kayak waktu dia masih muda dulu, katanya. Eben merasakan stamina yang luar biasa. Saking bersemangatnya dan karena sudah nggak ada lagi rasa sakit, Eben langsung berolahraga. Selama olahraga, Eben tidak sama sekali merasakan capek. Jadi Eben berpikir nih, obat Raditor ini bukan obat yang sembarangan. Bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa sakit, tapi obat Raditor ini juga bisa menambah stamina. Saat botol pertamanya habis, Eben langsung membeli botol keduanya. Dan dia ingat dengan anjuran dokter yang hanya mengizinkan dia mengonsumsi obat ini setengah sendok saja. Karena Eben ini merasa butuh stamina yang lebih, ia menaikkan dosisnya sendiri 2 kali lipat daripada yang dianjurkan dokter. Setelah itu Eben mulai kecanduan. Kalau sehari aja Eben gak minum Raditor ini,
Ia merasa badannya sangat lemas dan dia nggak bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Jadi Eben meminum obat Raditor ini setiap hari selama 3 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, Eben sudah meminum obat Raditor ini sebanyak 1.400 botol. Sampai akhirnya, pada tahun 1930, waktu Eben sedang santai di kamarnya, tiba-tiba saja Eben merasakan sakit yang luar biasa dari semua tubuhnya. Mulai dari tulang, otot, sendi, bahkan kulitnya. Efek ampuh yang biasa dia dapat dari obat Raditor ini sudah tidak berfungsi lagi. Eben merasa bahwa ada yang salah di tubuhnya. Eben langsung bergegas siap-siap mau ke dokter. Tapi baru berjalan sedikit sampai ke depan rumahnya, kalian tahu apa yang terjadi kepada Eben? Tiba-tiba saja rahang Eben jatuh, lepas dari mulutnya. Orang-orang sekitar yang sedang berlalu lalang melihat kejadian ini, ada yang histeris, takut, panik, bahkan gak percaya. Karena gimana caranya rahang bisa sampai lepas dari mulutnya begitu aja? Ini ada foto Eben waktu rahangnya lepas. Waktu foto ini diambil, Eben masih dalam keadaan hidup. Dan bisa kalian perhatikan fotonya. Bukan cuma rahangnya aja yang lepas. Ada semacam perban di bagian wajah Eben. Fungsinya untuk menahan supaya kulitnya nggak keluar. Kalau sampai perbannya dilepas, kulitnya Eben bakalan jatuh cuy. Kondisi wajahnya Eben benar-benar udah dalam keadaan yang parah. Tinggal tunggu lepasnya aja. Ngebayanginnya aja udah ngeri cuy. Zat radium yang terkandung di dalam obat Raditor yang dikonsumsi selama 3 tahun setiap harinya menggerogoti tubuh Eben dari dalam yang tanpa ia sadari sedikit demi sedikit membusuk. Pada tahun 1932, Eben menjalani beberapa operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi seberapa keras pun usaha dokter, tetap tidak bisa mengembalikan rahangnya seperti semula. Informasi lagi nih, zat radium adalah zat radioaktif, senyawa yang bisa memicu kanker, kerusakan jaringan tubuh, dan juga kecanduan. Kalian bayangin aja, Eben sudah meminum obat ini sebanyak 1.400 botol. Pada tanggal 31 Maret 1932, Eben dinyatakan meninggal dunia. Selama 2 tahun ia berjuang untuk melawan penyakitnya sendiri. Eben akhirnya dimakamkan di Pittsburgh, Amerika Serikat. Kematian Eben ini menjadi salah satu berita kematian yang paling disorot oleh media waktu itu. Karena kasus Eben ini, penggunaan radium menjadi ilegal, dihentikan secara massal, dan dianggap sangat-sangat berbahaya. Jasad Eben pun tidak bisa dikuburkan secara sembarangan. Jasadnya harus dimasukkan ke dalam peti mati yang terbuat dari timah. Karena jasad Eben selalu memancarkan radiasi. Pada tahun 1965, beberapa peneliti kembali membuka jasad Eben untuk diteliti. Dan meski sudah puluhan tahun, jasad Eben masih mengandung zat radioaktif. Dan jumlahnya masih sama persis seperti waktu awal Eben dimakamkan. Menurut para peneliti, jasad Eben akan terus memancarkan radiasi radioaktif selama 1.600 tahun ke depan. Yang artinya, sampai detik ini, jasad Eben masih memancarkan radiasi. Dari kasus Eben ini, kita bisa belajar. Jika kita minum obat, usahakan ikuti sesuai anjuran dokter. Dosisnya berapa, jangka minumnya berapa lama. Jangan sesekali kita mencoba untuk meremehkan dosis obat. Oke cuy, itu tadi adalah pembahasan tentang seorang pria yang kecanduan obat bernama Raditor, yang dimana obat ini mengandung zat radioaktif. Oke cuy, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!